Halo semuanya, di video ini kita akan belajar mengenai routing statik, routing dynamic, dan juga beberapa istilah umum pada topik routing. Yang pertama kita akan belajar mengenai routing statik. Untuk menjelaskan routing statik, saya menggunakan analogi angkutan kota atau bis kota atau sering disingkat dengan angkot. Nah, seperti Anda ketahui, angkot menggunakan jalur yang sudah ditentukan oleh angkot tersebut. Jadi setiap angkot memiliki jalurnya masing-masing. Angkot ini tidak akan berpindah jalur. Kenapa? Ya karena penumpang angkot tersebut menunggu di jalur yang akan dilewati angkot tersebut. Kalau angkot tersebut berpindah jalur, tentu penumpangnya tidak akan naik. Pada gambar Anda melihat sebuah angkot sedang menuju dari titik A ke titik B, melewati jalur yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ketika angkot menemui kendala, misalnya pada jalur yang akan dilewati mengalami masalah, misalnya ada kemacetan atau penutupan jalan, otomatis angkot ini tidak akan berjalan. Dia tidak akan pindah ke jalur lain karena jalur tersebut didedikasikan untuk angkot tersebut. Hal ini juga bertampak pada satu angkot saja, namun seluruh angkot yang sama, sehingga seluruh angkot tidak akan bisa lewat. Nah, analogi ini juga sama dengan routing statik, di mana routing statik adalah konsep routing dengan penentuan rute yang telah ditentukan sendiri sebelumnya. Jadi konsep ini sifatnya non-adaptif, di mana rute tidak akan berubah apabila terjadi perubahan dalam jaringan. Oke, lalu bagaimana dengan routing dynamics atau dynamic routing? Saya analogikan seperti transportasi online atau aplikasi Maps seperti Google Maps yang tentunya Anda juga sudah pernah menggunakan. Nah, pada gambar Anda melihat sebuah rute dari A ke B. Nah, pada tiap jalur, aplikasi Maps akan menawarkan jalur alternatif. Di sini Anda lihat jalur alternatif melalui jalur kanan. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa jalur ini memakan waktu 5 menit lebih lambat, sehingga aplikasi akan menawarkan jalur yang sebelumnya, tidak melewati jalur tersebut. Jadi penentuan jalur ini berdasarkan algoritma yang dimiliki oleh Google Maps. Lalu bagaimana kalau pada jalur tersebut terjadi hambatan, misalnya penutupan jalan atau kemacetan? Aplikasi akan mengkalkulasi dengan algoritma yang digunakan untuk pindah ke jalur yang tadinya menjadi jalur cadangan untuk dapat digunakan ke jalur berikutnya. Pada gambar, kita akan menggunakan jalur yang sebelah kanan yang tadinya 3 menit lebih lambat. Jadi penentuan rute ini sifatnya dinamis sesuai keadaan jalan raya yang ada pada saat itu. Nah, hal ini sama dengan konsep routing dinamis atau dynamic routing, di mana ini merupakan konsep routing dengan penentuan rute berdasarkan routing protokol yang digunakan. Jadi konsep ini sifatnya adaptif, di mana rute tersebut dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam jaringan. Nah, saya baru saja menyebutkan routing protokol. Ini merupakan mekanisme yang digunakan antar router agar dapat saling bertukar informasi untuk penentuan route terbaik. Jadi setiap router yang menggunakan routing protokol yang sama akan saling bekerja sama untuk menentukan rute yang dapat dilewati setiap paket data sesuai dengan tujuan dari paket data tersebut. Nah, mekanisme seperti apa yang digunakan oleh routing protokol? Ada mekanisme seperti proses-proses atau pengiriman paket-paket data yang terkait routing protokol, namun yang paling khusus adalah algoritma routing tersebut atau routing algorithm. Jadi apakah yang dimaksud dengan routing algorithm? Ini merupakan algoritma yang digunakan oleh routing protokol untuk kalkulasi atau dalam kalkulasi pemilihan rute tersebut. Jadi setiap routing protokol yang berbeda-beda menggunakan algoritma yang berbeda-beda pula. Setiap algoritma tentunya harus memiliki nilai-nilai yang dapat digunakan dalam perhitungan algoritma tersebut. Ya, sederhananya ketika Anda ingin melakukan penjumlahan atau pengurangan, tentunya Anda harus memiliki angka-angka yang Anda masukkan untuk melakukan penjumlahan ataupun pengurangan. Ya, demikian juga dengan algoritma routing atau routing algorithm tadi. Nah, saya analogikan seperti ini. Ketika Anda ingin bepergian dengan teman Anda, misalnya dari kota A ke kota B,
teman Anda yang satu mengatakan untuk melewati jalur umum atau jalan umum karena jaraknya lebih dekat. Namun teman Anda yang satu lagi menganjurkan untuk melewati jalan tol walaupun lebih jauh, tapi bebas macet sehingga lebih cepat. Nah, keduanya ini memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Yang satu mengutamakan jarak, yang satu mengutamakan faktor kemacetan. Demikian juga dengan algoritma routing. Setiap routing protokol memiliki algoritma yang berbeda. Jadi untuk mencapai network tujuan, dari satu network ke network tujuan, setiap routing protokol dapat memiliki jalur yang berbeda-beda sesuai dengan algoritma yang digunakan. Nah, ini disebut dengan metrik. Metrik merupakan nilai yang digunakan algoritma routing dalam pengukuran rute terbaik tersebut. Kemudian anggaplah Anda berada pada sebuah kota yang Anda belum pernah kunjungi sebelumnya. Tentunya Anda harus memiliki peta. Nah, demikian juga dengan konsep routing. Seluruh informasi mengenai rute yang diperoleh dari routing protokol akan disimpan oleh router dalam memori. Data-data ini disederhanakan dalam sebuah tabel yang sering disebut dengan tabel routing atau routing table. Anda dapat melihat pada gambar ini salah satu contoh tabel routing pada perangkat Cisco. Nah, tabel routing atau routing table merupakan tabel yang berisi informasi-informasi mengenai jaringan-jaringan yang terhubung secara langsung atau directly connected ke perangkat router tersebut maupun yang terhubung secara tidak langsung atau remote. Informasi ini termasuk rute ke jaringan-jaringan tersebut. Berikut adalah gambaran umum dari Dynamic Routing Protocol. Jadi Dynamic Routing Protocol itu dibagi dua, yaitu Exterior Gateway Protocol dan Interior Gateway Protocol. Exterior Gateway Protocol ini umumnya digunakan di ISP atau Internet Service Provider, dan Interior Gateway Protocol ini umumnya digunakan di level enterprise seperti antar kota atau antar lokasi seperti antar gedung. Nah, yang saya tuliskan dengan warna biru ini adalah algoritma yang digunakan. Algoritma routing yang digunakan. Nah, contoh routing protokol di eksterior adalah Border Gateway Protocol, di mana ini menggunakan algoritma Path Vector Routing Protocol. Nah, sementara di Interior Gateway Protocol yang menggunakan Distance Vector Routing Protocol yaitu RIP, IGRP, dan EIGRP. Sementara yang menggunakan algoritma Link State Routing Protocol itu seperti OSPF maupun ASIS. Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya, setiap routing protokol itu tentunya menggunakan algoritma dan menggunakan metrik yang berbeda ataupun kombinasi. Misalnya di sini OSPF menggunakan metrik salah satunya bandwidth, sementara di sini RIP menggunakan hop count, jumlah lompatan ke tujuan. Nah, jadi tentunya berbeda dalam menentukan jalur yang akan dilalui. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah satu routing protokol hanya bisa digunakan untuk sesama routing protokol? Berarti dalam satu jaringan itu hanya ada satu routing protokol? Jawabannya bisa dikombinasikan. Ada istilah route redistribution, di mana route redistribution ini merupakan pertukaran informasi dari satu routing protokol ataupun static routing ke routing protokol lainnya. Jadi dari network A menuju ke network B bisa melalui routing protokol yang berbeda ataupun melalui static routing. Kombinasi, istilahnya adalah route redistribution. Pada prakteknya Anda mungkin akan menjumpai routing protokol selain yang kita bahas kali ini. Khususnya routing protokol yang hanya bisa digunakan oleh vendor-vendor tertentu atau merek-merek perangkat jaringan tertentu. Saya ambil contoh ini, IGRP dengan EIGRP ini merupakan milik dari Cisco. Jadi hanya Cisco yang bisa menggunakan. Berikutnya kita ke sesi kesimpulan dari video kita kali ini, yaitu perbedaan static routing dan dynamic routing. Routing statik dan routing dinamis. Yang pertama itu adalah penentuan rute. Seperti kita bahas sebelumnya, routing statik itu rutenya sudah ditentukan melalui konfigurasi di tiap router. Jadi kita sudah tahu persis kemana paket data itu akan pergi ke tujuannya melalui rute yang mana. Sementara kalau dynamic routing memang perlu dikonfigurasikan di router juga, namun
pemilihan rutenya itu berdasarkan routing protokol yang digunakan, di mana routing protokol itu terdapat algoritma masing-masing. Kemudian kedua, gangguan rute. Ingat kalau static routing itu non-adaptif atau tidak bisa beradaptasi terhadap gangguan rute karena jalurnya sudah pasti. Sehingga apabila ada gangguan, paket data tidak akan terkirim karena jaringannya sudah tidak terhubung lagi. Sementara kalau dynamic routing sifatnya adaptif, dia dapat beradaptasi terhadap gangguan sehingga apabila terjadi gangguan, dia dapat menggunakan rute yang lain untuk mencapai tujuan. Lalu tingkat kesulitan. Static routing tingkat kesulitannya lebih tinggi dari dynamic routing khususnya untuk jaringan skala luas karena Anda perlu mengkonfigurasikan satu persatu kemana rute yang akan dilalui. Sementara kalau dynamic routing itu cukup gampang, Anda hanya perlu mengkonfigurasikan routing protokol, dan routing protokol itu sendiri akan menentukan sendiri kemana paket data akan terkirim. Kemudian keamanan. Dengan static routing kita tahu persis kemana paket data dari network kita ke network tujuan. Sementara di dynamic routing kita tidak tahu persis karena semuanya ditentukan oleh si routing protokol, sehingga static routing lebih aman dibandingkan dengan dynamic routing. Baik, kita telah sampai di akhir video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.